Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranaya, NIM 181181030. Jadi pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum modul 2 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Optik dengan judul Dispersi pada Fiber Optik. Selamat menonton. Baiklah, jadi untuk praktikum kali ini dibutuhkan dua file yang sudah di-download dari Google Classroom, yaitu ada dispersi pada serat optik dan juga DCF pada serat optik. Jadi pertama-tama dibuka untuk cobaan pertama menggunakan aplikasi Optik Performer. Nah, dan akan muncul topologi jaringan seperti ini. Kemudian dilakukan pengukuran transmit power, pengukuran laser dBm sehingga transmit power besarnya itu 0. Jadi sini dari praktikum kemarin didapatkan nilai laser powernya sebesar 6,11. Dan kita lihat di play, kita bisa mengamati daya di sini. Nah, bisa mendekati 0 ya. Ini mungkin bisa di play lagi sampai benar-benar dekat 0. Nah, 0,002 sudah sangat dekat. Kemudian dilakukan pengukuran spectrum analyzer, ukuran delta lambda. Jadi sini dilakukan pengukuran dengan menggunakan marker yang ditambahkan sendiri. Jadi di sini kita zoom dulu, ya. Kemudian ditambahkan marker di sebelah sini untuk marker A, nanti diukur. Kemudian auto set untuk zoom out. Nah, di sini ditambahkan lagi sehingga kita bisa mengukur spektrumnya di sini. Lebarnya delta lambdanya ya. Oke, kesini aja. Kemudian kita lihat info untuk tahu delta lambdanya. Jadi di sini delta lambdanya itu sebesar AB, yaitu 9,63 kali 10 pangkat -10 dengan satuannya meter. Jadi jika diubah ke nm nya jadi sebesar 0,96 nanometer. Oke. Sini apakah sesuai? Ya, agak berbeda ya dari sini. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran delta T atau lebar pulsa input pada pengukur optical time domain visualizer sini. Nah, saya lihat sini. Nah, di sini kita ukur delta T-nya, yaitu kita harus zoom salah satu dari pulsa yang banyak ini. Nah, mungkin kita bisa pilih yang ini. Di zoom lagi. Kita taruh markernya di sini, cukup dua saja, A dan B. Kemudian kita auto set info, kita lihat berapa. Nah, di sini bisa diketahui bahwa delta T-nya itu sebesar 0,3 nanosecond. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita di sini mengubah ini ya, panjang fibernya. Dia ada untuk 9,82, ada 25, ada 50, ada 75. Oke. Pertama kita ubah dulu ke 9,82, di mana 9,82 ini didapatkan dari soal tugas pendahuluan, perhitungan delta T-nya sama dengan delta T maksimum. Oke. 98,2 km. Di sini kita lihat kita lihat dulu sini ya, mungkin sampai nilai terkecil 0,005 cukup kecil. Kemudian di sini mengamati bear analyzer. Didapatkan bearnya sekitar 37, mungkin bisa berbeda ya, bisa galaknya mungkin bisa lumayan besar, bisa 1 sampai 5. Q factor yang dapat untuk 9,82 km itu 37, lalu untuk bear minimumnya itu sebesar sangat kecil, mendekati 0, 1,7 kali 10 pangkat 305, sudah pangkat min 100, di atas sudah pangkat ratusan, berarti sudah sangat kecil sekali. Lalu untuk delta T-nya di sini diketahui dengan cara mengukur time domain visualizer-nya. Di sini dilihat jarak
lebar pulsanya kemudian dikurangi dengan input. Harusnya di sini itu lebih besar delta T-nya. Jadi selisihnya itu berupa lebarnya itu lebih besar sini. Jadi delta T-nya tahu dengan cara mengurangi. Jadi delta T itu selisih ya, bukan ini tadi. Agak salah. Mungkin di sini bisa mengukur yang ini. Lalu tambah marker. Sini mungkin auto set, kita lihat info dan didapatkan 3,76 atau 0,376. Sedikit mirip ya, beda lumayan bedanya. Kemudian dikurangi dengan data yang didapatkan tadi. Di sini menggunakan data di sini aja. Kalau misalnya 0,28, kalau didapatkan 0,376 berarti sekitar 0,09 delta T-nya. Kemudian dilanjutkan lagi untuk panjang kilometer, panjang ke fiber yang berbeda. Bisa seperti 25. Di sini kita lihat dulu di play. Kita lihat paling kecil. Kita lihat yang paling kecil. Oke, di sini paling kecil yaitu 0,006. Selanjutnya kita ukur bar, dapatkan 46 ya, sedikit berbeda, beda 1. Minimum barnya 0. Lalu untuk lebar pulsa outputnya itu sebesar, di sini apakah pas? Pindah titiknya ya. Kita pindahkan saja di sini. Kita zoom lagi. Pindahkan sini. Oke, di sini dapatkan 0,49 nanosecond. Ya, deket ya, 0,5. Jadi kalau dikurangin, jika delta lebar pulsa input di sininya 0,28, maka jadi 0,49 kurang 0,28 berarti 0,21 untuk delta T 25 km. Lalu diubah lagi ke 50. Maka ini kita lihat dulu powernya kecil biar sama dengan tadi. Yang kecil, nah ini sangat kecil ya, 0,001. Lalu dicari barnya juga Q factor lebih kecil ya, 12 lebih kecil dari tadi, ini 10 ada 2. Barnya sangat kecil juga, mendekati 0. Lalu kita lihat di lebar pulsa output, di sini kita paskan dulu titiknya, seharusnya pindahkan ke sini untuk lebar pulsa dari A ke B. Kita lihat di info, jaraknya lumayan besar, lebih besar lagi dari yang tadi, yaitu 0,74 nanosecond. Di sini 0,67, beda 0,07. Mungkin ini kita pasin dulu. Nah, ini harus digeser lagi. Ya, mungkin lebih besar lagi ternyata jadinya. Sangat besar ya. Jadi untuk panjang 50 km itu delta T lebar pulsa output itu 0,8 nanosecond. Kalau tadi 0,28 untuk input, kemudian dikurangi 0,8 kurang 0,28 yaitu 0,52 untuk delta T-nya. Cukup besar perubahannya ya, karena setiap display itu pasti pulsanya itu berbeda. Lalu kita terakhir untuk ganti 75 panjang fibernya, dicari daya yang sangat kecil untuk transmitter input. Nah, 0,06 sudah cukup kecil. Lalu dicari bar analyzernya, tidak muncul apa-apa di sini ya. Diagram muncul, tapi sini tidak muncul apa-apa karena Q factor 0, sangat kecil. Minimum barnya 1,
berarti BR sangat besar ya, BR maksimum ini. Lalu dilihat di sini, kita ukur delta T-nya di sini sangat sulit membaca karena tidak membentuk pulsa. Ya, seharusnya sangat-sangat besar, jauh lebih besar dari yang tadi. Kita lihat ukur di sebelah sini mungkin. Kita ukur, pindahin set sini ke sini, lalu di zoom, kita ukur sebagian sini. Oke, dapatkan 1 nanosecond ya, beda 1,17, di sini 1, bedanya cukup lumayan besar. Jadi untuk output 1,17, maka kalau dikurangi 0,28 jadinya sekitar 0,9 ya, 0,89, maaf, 0,89 untuk delta T dengan panjang fiber 70 km. Jadi semakin panjang fibernya, maka delta T-nya semakin besar karena lebar pulsa outputnya pun besar gitu. Oke, untuk percobaan 1 sudah selesai. Oh, di sini ada menampilkan tadi. Oke, berbeda. Baiklah, untuk percobaan kedua ini dibuka file modul 2 DCF pada SKO, sistem komunikasi optik, serat optik. Nah, jadi DCF itu adalah dispersion compensating, ya, compensating fiber. Nah, di sini kita seperti percobaan pertama dicari nilai laser output sehingga outputnya ini mendekati 0. Kalau 0 berapa? Sudah mendekati. Mungkin dari tidak usah diubah ya, karena sudah 0. Nah, 0,003 sudah cukup rendah. Kemudian disesuaikan dengan tabel di sini. Untuk redamannya itu 6 dB, redaman 6 dB, wavelengthnya sudah sesuai 1550. Seharusnya sisanya sudah tidak perlu diubah-ubah lagi. Atau panjang serat optik. Oke, jadi panjangnya disesuaikan di tabel ini. Tapi ini kita nanti dulu, kita lihat dulu di inputnya untuk spectrum analyzer. Maka tampilannya akan seperti ini, mirip. Kita ukur delta E. Delta E kita taruh marker di sini dan di sini. Maka jaraknya itu untuk delta lambdanya sebesar 0,54 nanometer. Tapi di sini 0,57, terpaut sedikit saja bedanya. Kemudian kita lihat untuk input keluaran dari time domain untuk input ke transmission fiber, yaitu di sini. Kemudian diukur untuk ininya saja, diukur satu saja, kemudian ditaruh marker sini dan di sini. Nah, oke, set. Berarti info, maka delta T-nya sebesar 0,47 nanosecond. Di sini 0,4, beda 0,07. Di sini kita ambil saja 0,4 karena sudah ada perhitungannya. Oke, baik, selanjutnya kita ubah nilainya nilai dari transmission fiber length dan DCF fiber length sesuai dengan tugas pendahuluan. Dari hasil perhitungan didapatkan banyak fiber yang digunakan yaitu 126,52 untuk transmission dan DCF-nya 9,92. Kemudian di sini kita run, calculate, dicari dari yang terendah lagi. Nah, 0,04 sudah cukup rendah. Lalu di sini kita amati DC power setelah attenuator ini
34,995. Nah, sangat hampir sama ya. Lalu untuk bar-nya mendekati 0 ya, karena sangat kecil banget, min 28 paket min 22. Lalu untuk Q vektornya 0,8, 0,6 mirip. Tinggal diagram 4,27 sepakat min 7, 4,49 paket sepakat min 7 mendekati. Baiklah, selanjutnya di sini untuk nomor-nomornya kita pantau juga, kita amati lebar di sini setelah fiber ya. Maka di sini kita bisa ukur bagian, kita pantau sebelah mana ya. Cukup besar untuk delta T-nya. Coba kita play lagi. Ya, memang besar. Seharusnya kita ukur di sini. Sangat besar. Sini saja kalau gitu. Taruh marker. Oh ya, udah ada markernya. Kita pindahkan aja ini yang B, jadi kita lihat BC. Kita zoom, lalu kita lihat di sini. Maka BC-nya sebesar 1,12 nanosecond. Ini mungkin agak kurang tepat ya, karena perbedaannya sangat jauh. Di sini kita taruh saja 1,12. Dan untuk ininya sebesar 0,4, maka 1,12 dikurang 0,4 yaitu 0,62. Oh maaf, di sini berubahnya setelah fiber 1,12. Ini lebar pulsa DCF. Nah, oke, kita lihat setelah DCF di sini. Nah, sini agak mulai mengecil lebar pulsanya. Kita bisa lihat di sini marker A dan B. Oke. Situ saja. Oke, kita lihat info. AB sebesar 0,51 sama ya, 0,517. Maka delta T-nya setelah DCF dihitungannya berarti 0,51 dikurang 0,4 sama 0,11. Di sini kita kalau misalkan panjang fibernya ditiadakan, maka di sini harus sama ya. Di sini harus lebar pulsa di kabel DCF seharusnya sama juga, maka delta T-nya seperti lebih besar gitu, 0,4 dia. 12 kurang 0,4 berapa? 1,15, 0,72. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya itu semakin kecil semakin baik, berarti dispersinya kecil. Jadi tanpa DCF ini dispersinya sangat besar, delta T-nya besar gitu. Terjadi pelebaran pulsa yang sangat lebar. Nah, ini sudah dilihat tadi ya, nanti OTDV after fiber, setelah fiber tapi sebelum DCF. Nah, ini setelah DCF dia mengecil delta T-nya, lebar pulsanya. Oke, sekian.